Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Winata. Di sini saya akan mempresentasikan tentang meningkatkan perekonomian Indonesia pada industri kreatif digital di masa pandemi. Presentasi ini disusun oleh Abdul Razak Mubarak dan saya sendiri yaitu Muhammad Ilham Winata. Latar belakang masalah. Adanya pandemi COVID-19 mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Karena pandemi tersebut menyebabkan dilakukannya lockdown dan PSBB yang mana juga menyebabkan penurunan ekonomi Indonesia. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, ekonomi Indonesia turun sebesar 2,07% dari tahun 2019. Karena adanya pembatasan sosial di masa pandemi ini membuat aktivitas dan mobilitas masyarakat menjadi terbatas. Permintaan domestik menurun, menyebabkan menurunnya juga penghasilan masyarakat dikarenakan berbagai sektor usaha yang harus tutup. Untuk mengatasi hal tersebut, industri kreatif berbasis digital sangat diperlukan. Melihat dari masyarakat sekarang, di mana smartphone menjadi kebutuhan yang penting yang tidak terpisahkan. Berdasarkan laporan Newzoo, pada tahun 2020, Indonesia menempati posisi keempat dari daftar negara pengguna smartphone terbanyak. Dengan angka 160,23 juta pengguna smartphone, dengan tingginya kebutuhan hiburan masyarakat, maka hal tersebut perlu dimanfaatkan dalam industri kreatif. Subsektor industri kreatif sendiri memiliki kontribusi besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data 2018 dari Badan Pusat, subsektor industri kreatif menyumbangkan 7,44% terhadap produk domestik bruto atau PDB, 14,28% dari tenaga kerja, dan 13,77% dari ekspor. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendukung para pelaku usaha kreatif dalam membangun peluang industri kreatif sehingga dapat memunculkan pertumbuhan positif ekonomi kreatif di Indonesia. Yang kedua ada pembahasan pengertian industri kreatif. Industri kreatif digital adalah suatu industri kreatif yang menggunakan unsur digital dan unsur kreativitas pada produk atau jasanya. Industri jenis ini pada umumnya merupakan hasil dari produk teknologi informasi yang bisa menjadi solusi atas masalah kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh industri kreatif digital di Indonesia adalah Gojek, Grab, Tokopedia, Shopee, dan masih banyak lagi contoh dari produk ataupun jasa dari industri kreatif digital. Dampak yang ditimbulkan pada masa pandemi terhadap ekonomi Indonesia pada setiap subsektor. Hampir seluruh subsektor Indonesia mengalami penurunan pendapatan gratis akibat adanya COVID-19. Hal ini dikarenakan pemerintah mengadakan lockdown yang mengharuskan semua usaha industri kreatif ditutup demi mengurangi angka COVID-19 yang terus naik. Sebagai contoh, ada dua subsektor ekonomi kreatif yang menurun sangat drastis, yaitu kuliner dan fashion. Padahal, dua subsektor ini merupakan sektor dengan proporsi terbesar ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari penuturan ekonom Bank Permata Joshua Pardidi yang mengatakan bahwa proyeksi kontraksi ekonomi kreatif ini dibenarkan mulai terlihat dari pertumbuhan pada kuartal 1 2020, di mana konsumsi dari pakaian yang mana merupakan komponen utama dari fashion mengalami kontraksi sebesar 33%. Sementara, subsektor kuliner yang berupa pengeluaran konsumsi untuk restoran dan hotel melambat menjadi 2,4%. Untuk itu, dampak yang paling besar dirasakan masyarakat Indonesia karena adanya pandemi COVID ini adalah peningkatan persentase angka pengangguran dan penduduk miskin karena PHK. Produk industri kreatif atau digital. Yang pertama, game atau permainan. Pengembangan game di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada buku peta ekosistem industri game Indonesia 2020 yang diluncurkan oleh Ditjen Aptika bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Asosiasi Game Indonesia, jumlah produksi video game selalu naik dari tahun 2017 hingga 2019. Dengan tingginya permintaan kebutuhan hiburan dari masyarakat, ditambah maraknya smartphone yang beredar di masa kini, membuat game semakin diminati. Selain untuk hiburan, game juga memberikan edukasi dan ketakasan otak tergantung dari jenis permainannya. Yang kedua ada film, animasi maupun video. Di masa pandemi ini, layanan streaming video peminatnya tinggi. Tidak sedikit orang mulai melakukan streaming dirinya sendiri melalui YouTube atau Twitch untuk memperoleh penghasilan baik sebagai penghasilan utama maupun penghasilan sampingan. Selain itu, dikarenakan saat ini banyak bioskop yang tutup, studio-studio film mulai merilis film mereka ke penyedia layanan streaming seperti Netflix dan Disney.
Lalu dengan media video juga dapat menjadi solusi untuk menampilkan pertunjukan seni secara virtual karena selama pandemi sedikit atau bahkan tidak ada tempat yang mengadakan pertunjukan atau pentas seni. Yang kedua ada aplikasi atau software. Software sangat erat hubungannya dengan perangkat digital yang kita gunakan sehari-hari. Tanpa software atau aplikasi, maka perangkat yang digunakan akan menjadi tidak berguna. Setiap aplikasi memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Aplikasi seperti Gojek dan Grab akan mempermudah orang dalam transportasi dan layanan pesan antar. WhatsApp, Facebook, Instagram mempermudah komunikasi antar individu maupun kelompok. Aplikasi-aplikasi tersebut didesain dengan tujuan mempermudah penggunaan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Musik. Saat ini banyak tersedia aplikasi untuk menciptakan atau mengolah sebuah lagu atau musik. Dengan aplikasi tersebut, orang-orang dapat menyalurkan ide dan kreativitasnya ke dalam bentuk musik. Ditambah dengan musik yang berbentuk digital, maka untuk menyebarkan atau menyalurkannya ke khalayak umum semakin mudah. Periklanan. Periklanan merupakan layanan penting untuk setiap produk di pasaran. Dengan iklan, maka produk dapat dikenalkan kepada masyarakat umum dan menarik perhatian sebagai pelanggan atau konsumen. Periklanan atau promosi dapat dilakukan dengan media cetak maupun digital. Untuk digital bisa dengan cara melalui video atau poster online. Peran pemerintah. Peran pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di seluruh sektor industri kreatif ini adalah dengan membentuk Badan Ekonomi Kreatif atau BEKRAF yang diharapkan berfungsi untuk menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. BEKRAF ini dibentuk langsung oleh Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 yang diharapkan mampu untuk membantu Presiden dan dalam merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan sinkronasi kebijakan ekonomi kreatif di semua subsektor ekonomi kreatif. Perbedaan dan mekanisme pengolahan industri kreatif negara-negara. Yang pertama ada Thailand. Mekanisme pengolahan. Mekanisme pengolahan hanya dilakukan oleh badan ad hoc bentukan yaitu Thailand Creative and Design Center. Lembaga yang terkait adalah Departemen Luar Negeri, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, dan Bank untuk Umum UKM. Malaysia sendiri menggunakan mekanisme pengolahan yang dilakukan melalui kolaborasi antara beberapa lembaga pemerintah sesuai dengan subsektor industri kreatif yang akan dikembangkan. Dan lembaga yang terkait, Ministry of Art, Culture and Heritage, Ministry of Entrepreneur and Corporation, MDIC atau Malaysia Design and Innovation Center. Yang ketiga ada Singapura. Singapura mempunyai mekanisme pengolahan melalui koordinasi tunggal oleh kementerian yang sudah ada, yaitu Ministry of Information, Communication and the Art, MICA. Koordinasi antar departemen dilakukan oleh instansi-instansi di dalam MICA. Lembaga terkait, MICA, konseptor, koordinator, dan kolaborator. Yang kedua, Ministry of Trade and Industry. Yang Republik Rakyat Tiongkok. Republik Rakyat Tiongkok sendiri memakai mekanisme pengolahan dengan cara kolaborasi antar departemen yang terkait dengan masing-masing subsektor industri kreatif dengan pemerintah daerah. Yang kedua, menggunakan departemen pusat tanggung jawab membuat dan menyajikan kebijakan subsektor industri kreatif yang terkait untuk mendukung pemerintah daerah. Lembaga yang terkait, Ministry of Culture, State and Administration of Radio, Film and TV, Administration of Press and Publishing, Ministry of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, Ministry of Construction. Taiwan. Mekanisme pengolahan Taiwan sendiri menggunakan melalui koordinasi tunggal oleh kementerian di bidang ekonomi. Koordinator memimpin kolaborasi 4 kementerian berkaitan dengan perencanaan dan implementasi pengembangan industri kreatif. Lembaga yang terkait, yang pertama ada Menteri Bidang Ekonomi, kedua Menteri Pendidikan, ketiga Kantor Informasi Pemerintah, dan yang terakhir Dewan Kebudayaan. New Zealand sendiri mekanisme pengolahan melalui koordinasi tunggal oleh lembaga baru, yaitu New Zealand Trade and Enterprise atau yang disingkat NZTE. NZTE ini adalah Government National Economic Development Agency yang mengkoordinasikan Kementerian Industri Kreatif melalui pembentukan Task Force.
Lembaga yang terkait, New Zealand Trade and Enterprise. United Kingdom. Mekanisme pengelolaan United Kingdom yang pertama adalah koordinasi tunggal dan Departemen Kultur, Media, and Sport atau DCMS. DCMS mengkoordinasikan pemerintah dalam mengembangkan industri arsitektur, the art and antique market, craft, design, fashion, film dan video, musik, performing art, television, dan radio. DCMS bersama-sama dengan Department for Business, Enterprise, and Regulatory Reform mengembangkan industri advertising, komputer, video game, desain, and publishing. BERN ini merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas perangkat lunak. Lembaga yang terkait yang pertama ada Departemen Kultur, Media, and Sport DCMS. Yang kedua ada Department for Business, Enterprise, and Regulatory Reform. Yang ketiga ada Design Council. Yang terakhir ada National Endowment for Science, Technology, and the Arts atau NESTA. Kesimpulan dan saran. Industri kreatif digital sangat dibutuhkan di era sekarang, terutama di masa pandemi. Masa di mana aktivitas fisik terbesar di dunia nyata, alternatif virtual yang sangat diperlukan. Banyak terbuka peluang baru usaha atau ide kreatif saat ini. Oleh karena itu, maka para pelaku usaha kreatif diharapkan perlu memanfaatkan peluang tersebut untuk memunculkan usaha industri kreatif digital. Pemeran pemerintah juga diperlukan untuk mendukung para pelaku usaha tersebut dalam mengembangkan peluang yang ada. Adanya produk digital ini, mereka dapat mempermudah masyarakat atau konsumen dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Saran. Karena adanya pandemi COVID-19 ini, masyarakat Indonesia jadi terbatas pergerakannya. Sehingga diharap jika masyarakat Indonesia mampu memanfaatkan industri ekonomi kreatif digital ini, sehingga akan tetap produktif. Selain itu juga masyarakat bisa melakukan kegiatan industri kreatif dalam bidang digital ini kapan saja dan di mana saja tanpa harus keluar rumah karena adanya pandemi COVID-19. Yang kedua, dalam proses menciptakan atau mengembangkan produk dan usaha industri digital, para pelaku usaha diharapkan melakukan survei terhadap kebutuhan dan masalah yang dialami masyarakat dalam kegiatan sehari-hari mereka. Dengan begitu, maka pelaku usaha dapat menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.